Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo masih dalam rangkaian mengenai Power BI Desktop. Dan pada kali ini saya akan mempraktekkan ya atau mendemokan bagaimana kita membuat satu analisis terkait toko atau data-data penjualan kita yang sudah terkumpul melalui satu aplikasi tertentu. Jadi biasanya rekan-rekan yang sudah mempunyai satu aplikasi POS atau point of sale tentunya akan mempunyai satu database yang bisa kita analisa ya untuk mengetahui tren dari atau pola dari customer kita, sehingga kita nanti bisa mendapatkan analisa yang pas untuk melanjutkan ini ya strategi penjualan kita ataupun strategi marketing maupun sampai analisis kita terkait stocking barang nanti ya. Dan ini adalah sekilas dari apa yang sudah saya buat. Pertama, pada analisis ini saya ingin mengklasifikasikan beberapa barang yang ada di toko virtual saya atau sekedar data dummy saya, di mana saya mengelompokkan antara barang-barang saya dengan harga yang sangat murah, sedang, mahal, dan sangat mahal. Dan dari sini saya ingin mengetahui berapakah penjualan pada masing-masing barang dengan klasifikasi tersebut. Jadi misalnya kita sudah mengklasifikasikan data kita seperti ini, kita bisa mengetahui penjualan untuk barang yang mahal itu berapa sih total sale-nya. Kemudian dari sini kita juga bisa menganalisa frekuensi penjualannya. Ternyata dengan total sale sekian, barang yang sangat mahal itu frekuensi penjualannya sedikit ya. Dengan barang dengan harga yang mahal, frekuensinya meningkat. Kemudian di sini kita juga bisa mengetahui ternyata dari klasifikasi yang kita lakukan, ternyata penjualan terbanyak bukan di barang yang sangat murah, akan tetapi di klasifikasi yang murah. Jadi ada 1.724.000 ini ya penjualan untuk barang yang murah. Sedangkan barang yang murah hanya sekitar 1 juta transaksi ya. Akan tetapi dari sini kita juga bisa mendapatkan analisa yang lebih dalam lagi. Ternyata dari total sale dan frekuensi penjualan di sini, dari klasifikasi barang yang ada di sini, mana sih yang menyumbang margin terbesar? Ternyata malah di barang dengan klasifikasi sedang-sedang saja di sini ya, dengan marginnya sangat gede sekali ini marginnya ya. Tentunya untuk teman-teman yang menjabat sebagai manajer ataupun sebagai data analis di satu perusahaan, ini sangat signifikan untuk diberikan informasi ini kepada pemangku jabatannya agar bisa menganalisa ternyata kita harus fokus pada penjualan dengan klasifikasi harga yang sedang-sedang saja. Jadi kita bisa fokus pada bahan-bahannya, marketingnya, atau lain sebagainya. Nah, berangkat dari sini bagaimana sih cara membuatnya? Ya, kita berangkat dulu dari tabel kita. Saya punya satu tabel, yaitu tabel Excel di sini yang saya ambil dari SQL server saya, hasil dari downloadan dari aplikasi saya yang ada di saya ya. Kemudian saya juga punya satu tabel lagi, punya tabel klasifikasi. Sebenarnya tabel asli saya dari aplikasi point of sale saya hanya Excel di sini, sedangkan yang nomor 2 ini adalah tabel buatan saya sendiri. Jadi saat saya klik di sini ya, saya ke tabelnya, saya double klik ke tabel klasifikasi di sini. Nah, di sini saya membuat satu tabel dengan klasifikasi tertentu untuk barang yang sangat murah, yaitu 0, nilai minimalnya antara 0 sampai 100 dolar ya. Kemudian untuk murah 100 dolar sampai 500. Kemudian untuk harga yang sedang-sedang antara 500 sampai 1000. Harga yang mahal 1000 sampai 2000. Sangat mahal 2000 sampai 5000 dolar ya. Jadi dengan menambahkan tabel klasifikasi di sini, harapannya kita nanti bisa mengetahui dari klasifikasi ini berapa total sale-nya atau penjualannya berapa, frekuensi penjualan di masing-masing klasifikasi berapa, kemudian kita bisa tahu untuk marginnya untuk tiap klasifikasi berapa, sehingga kita bisa memfokuskan atau mencurahkan energi kita pada item-item yang memberi keuntungan atau margin kita yang besar dan bisa mendongkrak untuk margin penjualan dengan margin yang masih kecil. Untuk para manajer marketing ini tentu sangat berharga ya informasi ini ya. Oke, kita
mulai saja dari awal, jadi saya tidak akan menjelaskan dari file yang sudah jadi ini. Saya buat lagi saja untuk file ini, file Power BI saya buat dari new ya. Sementara saya menunggu Power BI nya terbuka, saya ke SQL server saya copy untuk server saya dulu ya. Saya ke SQL server saya, kemudian saya copy saja untuk databases. Ini saya copy dulu untuk server name-nya ya. Saya Ctrl C pada keyboard saya, kemudian saya balik lagi ke Power BI saya klik pada get data, kemudian SQL server ya. Nanti kita pilih setelah muncul pop-up-nya. Jadi buat rekan-rekan yang nanti punya database tersendiri di aplikasi point of sale-nya, silahkan ambil datanya dari source datanya, kemudian kita olah sesuai dengan apa yang kita butuhkan tadi ya. Jadi saya klik pada SQL server, saya klik connect, kemudian saya paste saja untuk ininya ya, tadi untuk server name-nya di sini saya paste, kemudian saya klik OK. Kita tunggu query-nya terload ya. Oke, tunggu sebentar. Oh ya, untuk video tutorial ini akan saya bagi menjadi 2 episode, karena kalau saya jadikan satu tentu akan terlalu panjang ya. Jadi untuk video tutorial kali ini yang pertama hanya akan saya fokuskan pada bagaimana kita membentuk satu konektor antara tabel klasifikasi dengan tabel penjualan kita. Jadi fokus kita untuk menciptakan DAX yang bisa membuat satu kolom yang bisa kita gunakan untuk konektor antara tabel klasifikasi dengan tabel penjualan kita. Jadi saya pilih pada database-nya Contoso dulu ya. Saya ambil dari Excel-nya, jadi tabel Excel. Kemudian saya nggak ingin melakukan perubahan, tapi jika rekan-rekan ingin melihat dulu, saya klik pada transform data ya. Jadi saya jelaskan dulu untuk tabel-tabelnya. Kita akan disajikan pada tabel penjualan yang ada di saya ya. Di sini ada sales key, date key, channel key. Saya fokus saja pada net price saya atau unit price ya. Jadi pengelompokannya ya, barang tersebut, nah ini unit price. Jadi satu unit price, satu harga barang tertentu itu antara 0 sampai 2000 sekian kalau nggak salah, jika kita filter di sini sampai 3000 sekian ya. Nah disinilah saya ingin mengklasifikasikan untuk barang dengan harga satuannya 0 sampai 100, saya klasifikasikan dengan sangat murah, kemudian 100 sampai 500 menjadi murah, 500 sampai 1000 sedang-sedang saja, dan seterusnya ya. Jadi kita bisa tahu untuk harga barang range 0 sampai 100 itu banyak laku apa enggak sih, gitu loh. Intinya seperti itu. Untuk barang dengan harga 100 sampai 500 banyak laku enggak sih? Nah, itu yang ingin kita klasifikasikan ya. Kemudian setelah kita mengambil data dari SQL server di sini, saya klik close and apply dulu di sini, close and apply, sehingga database kita terload ke Power BI kita. Kita tunggu sampai apply changes-nya selesai ya. Sekali lagi untuk video tutorial ini akan saya bagi menjadi 2. Yang pertama akan saya fokuskan pada membentuk konektor kolom agar bisa terhubung antara tabel klasifikasi dengan tabel penjualan. Kemudian yang kedua akan kita lakukan analisis sederhana seperti saya sampaikan tadi di awal ya. Jadi kita nanti bisa mendapatkan analisis seperti ini, penjualan barangnya, totalisnya berapa, frekuensi penjualan berapa, dan kita bisa tahu marginnya berapa ya, margin penyumbang margin terbesarnya berapa, gitu loh ya. Kita bisa melanjutkan sebenarnya untuk analisa-analisa yang berikutnya, sehingga menjadi data yang kita kumpulkan dari point of sale kita bisa memberikan satu analisa yang gampang kita pahami ya. Ya, balik lagi ke Power BI saya yang sudah kita buat tadi. Masih load ya, banyak sekali row-nya nih, 1 juta row lebih ini, 1.600.000 lebih ini. Jadi kayaknya kalau pakai Excel kita harus pakai Power Query. Oh ya, untuk video tutorial ini akan saya buat dengan Excel juga. Jadi nanti setelah rangkaian Power BI ini selesai, saya akan coba mempraktekkan ini di Excel. Tetapi karena jumlah row-nya di sini banyak sekali, tentu tidak bisa kita ambil semua dari SQL servernya untuk kita load ke Excel ya, karena memang Excel baris datanya
batas ya. Oke, kita tunggu dulu, saya pause saja dulu biar video tidak lama. Kita tunggu sampai dia selesai meload karena datanya 2 juta lebih ya. Nih saya pause dulu. Oke, selesai, ada 3.400 row ya, atau 3.400 data. Jadi jika kita amati di sini, kita belum mempunyai satu tabel klasifikasi ya, dan klasifikasinya tadi bebas saja kita buat. Jadi saya buat tabel klasifikasi dulu sesuai kebutuhan saya di sini atau kebutuhan teman-teman nanti ya di analisis datanya. Saya klik pada enter data di sini. Kita tunggu tabelnya muncul ya. Di sini saya namai saja misalnya klasifikasi. Kemudian saya tulis saja di sini sangat murah. Kemudian saya buat kolom lagi di sini misalnya batas min, kemudian batas max-nya, minimumnya 0 ya misalnya, maksimumnya untuk batas murah adalah $100 misalnya. Kemudian saya buat lagi di sini murah ya. Murah untuk minnya 100, maksimumnya misalnya 500. Ini nggak harus seperti ini ya teman-teman ya, sesuai kebutuhan teman-teman aja. Dari klasifikasi kalimatnya maupun angka-angkanya di sini bebas saja nanti. Murah, kemudian sedang-sedang ya, sedang-sedang saja. Kemudian ini adalah 500 sampai $1.000 ya. Kemudian mahal itu antara $1.000 sampai $1.000 sampai 2.000 misalnya. Kemudian sangat mahal. Klik, kemudian ini antara 2.000 sampai misalnya $5.000 ya. Oke, saya klik load dulu. Kita akan punya satu tabel baru di sini ya. Saat saya kolaps di sini, saya kolaps dulu. Nah, ada tabel baru di sini ya. Tabel ini bisa kita rename misalnya ya, klik kanan kemudian rename. Di sini saya namai dengan TBL underscore klasifikasi seperti ini ya, tekan enter. Nah, kita tinggal menyambungkan sekarang ya. Ini kan ada klasifikasi ini, ada coba kita balik ke sini ya, saya tampilkan sebagai tabel dulu ya. Tabel, saya klik dan drag di sini, klasifikasi min, kemudian max. Sini juga bisa, sini juga bisa. Saya ke sini dulu. Dengan gridnya saya buat menjadi 15 cukup lah ya. Jadi di sini tadi, oh ini belum urut ya, kita urutkan dulu. Saya ke Power Query lagi, klik kanan, edit query. Saya coba urutkan di klik pada klasifikasi, kemudian mana ya, sort by ya, sort by, atau mungkin bisa kita lakukan nggak lewat Power Query nya, bisa pilih lewat ini juga bisa, lewat apa ya, tabel DAX nya. Saya balik lagi, close and apply. Kita lihat sini aja, klik. Nah, di sini ada sort by kalau nggak salah, column tools, tabel tools, drill format, dimana ya, home, insert, modeling, saya lupa dimana letaknya ya. Sort by, ada sort by. Kita ke tabel aja, kayaknya di tabel sih. Saya klik pada tabel klasifikasi, double klik pada klasifikasi, sort by column. Di sini sort by column, saya sort by maksimum atau minimum sama aja karena ini angkanya juga udah terurut. Saya pilih pada min saja. Oke, udah ya, kita tunggu bekerja. Kita balik ke sini. Nah, ini sudah terurut, sangat murah, sedang, mahal, sangat mahal ya. Jadi intinya kita nanti ingin menampilkan satu kolom di tabel sales di sini. Saya ke tabel dulu ya, tabel yang bisa menjadi penghubung antara si klasifikasi murah, sangat murah tadi. Di sini ya, kita tambahkan kolom di sini berdasarkan unit price tadi. Jika unit price-nya antara 0 sampai 100, berarti di sini kolom barunya nanti adalah
murah, kemudian unit price-nya di atas 1000 lah misalnya, berarti mahal ya. Jadi kita tambahkan dulu satu kolom di sini ya, di tabel Excel-nya di sini. Tandanya di sini saya belum mempunyai satu kolom baru ya, masih kita mentokkan di sini ke kanan, masih di load date sama update date ya. Kita balik lagi ke sini. Ini saya hapus saja dulu biar nggak bingung ya. Saya klik kanan pada atau klik pada Excel-nya, kemudian saya tambahkan ini new column ya, klik pada tabel tools kemudian new column. Nah di sini kita tinggal masukkan nama kolom dan formula yang akan kita tuliskan di kolomnya. Kita coba pakai kita namai kolomnya misalnya kolom underscore klasifikasi seperti ini ya. Nah kemudian sama dengan kita tekan shift enter. Saya gedein dulu bisa nggak ya? Oh bisa. Jadi kolom klasifikasi kita kasih formula. Saya buat dulu variabel var kolom acuan ya, kolom acuan. Kolom acuannya kita ambilkan dari tabel Excel yang unit price, unit price, Excel unit price. Double klik, tekan shift enter. Saya buat ini juga satu variabel yang mengfilter dulu, mengfilter harga-harga yang ada di Excel unit price ini yang sudah kita namai dengan kolom acuan ya. Jadi saya namai dengan filter kolom ya, akan sama dengan filter. Saya pakai formula filter saja, shift enter. Saya shift enter aja lah ini, shift enter, tab, shift enter. Filter saya ambil dari pengklasifikasiannya dari kita ambil dari tabel ini tadi. Aduh saya salah klik dulu. Kita ambil dari tabel klasifikasi tadi di sini ya. Jadi kita balik lagi ke kolom di sini, ambil dari tabel apa tadi, tabel klasifikasi ya. Kemudian parameter kedua untuk filternya adalah filter expressionnya adalah kok TBK tadi, saya salah kasih namanya TBL tadi, tapi tidak masalah. Kita pakai N ya, shift enter, kemudian ini saya tekan shift enter. Kita pakai formula N karena kita akan mengambil range itu antara min tadi, nilai min yang ada di tabel klasifikasi untuk batas minimumnya, kemudian untuk max, kolom max untuk nilai maksimumnya. Jadi saya tulis saja di sini tabel min. Saya bisa dulu, nggak bisa ya, saya pakai N, kemudian saya pakai TB, tabel klasifikasi min, mana minnya, min ya lebih besar dari minimumnya ya. Apa sih tadi namanya, kolom acuan, kolom acuan. Kemudian N berikutnya adalah tab TBK klasifikasi maksimum, kemudian shift enter, tutup kurung untuk N nya, kemudian shift enter lagi, tutup kurung untuk filternya. Oke, kemudian saya buat satu variabel lagi di sini, var hasil lah ya. Var hasil adalah kita buat satu formula lagi, calculate. Karena saya ingin mengambil klasifikasi ini, kalimat klasifikasinya yang tadi sangat murah itu saya gunakan saja. Kita bisa menggunakan values, kita juga bisa menggunakan distinct, kita juga bisa menggunakan all. Akan tetapi untuk values dia menghitung item yang blank, sedangkan saya di sini tidak ingin item yang blank dihitung juga, jadi saya menggunakan distinct saja ya. Distinct dari nama kolomnya adalah tabel klasifikasi dengan nama kolom klasifikasi. Di sini double klik ya, saya scroll dulu, kemudian saya
Ini shift enter tadi harusnya, shift enter, ini juga shift enter, klasifikasi, ini shift enter, tutup kurung untuk menutup distingnya, kemudian calculate saya ambil untuk filternya adalah tabel yang sudah kita filter tadi, yaitu filtrate column di sini, shift enter, tutup kurung untuk calculate nya, kemudian kita return dulu untuk sifarnya tadi, return, kita ambil hasil seperti ini. Nah, ini kita hapus dulu, kita coba tekan enter, mudah-mudahan nggak ada error. Tabel single expected yang mana nih ya, saya ada oh ini saya kurang ini. TBK klasifikasi maksimum ini harusnya tadi adalah lebih kecil sama dengan kolom acuan ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba tekan enter lagi, kemudian tidak ada error lagi. Nah, sudah nggak ada error sudah hilang, berarti measure kita ini bisa kita pakai. Saya kecilkan dulu. Nah, ini adalah bentuk jadinya ya. Kemudian saya minimize. Nah, kita tinggal klik dan drag untuk tabel klasifikasi di sini. Jadi saya buat satu matriks di sini ya. Saya klik dan drag untuk klasifikasi ke sini. Oke, saya tengahkan dulu. Ya, saya gedein. Gridnya saya besarin menjadi 16, 17 juga nggak apa-apa lah. Sekarang saya gedein dulu untuk tabelnya. Geser dulu seperti ini. Kita sekarang tinggal menarik atau melihat dulu lah hasilnya. Kita lihat dulu di tabel Excel di sini harusnya ada satu kolom yang namanya tadi kita buat adalah kolom klasifikasi di sini. Dan jika kita lihat di tabel ya, saat saya seret ke kanan seperti tadi saya bilang untuk awalnya belum ada kolom tambahan. Jika kita seret paling kanan sekarang ada kolom tambahan, kolom klasifikasi yang berisi murah, sangat murah dan lain sebagainya. Dan kita tinggal menghubungkan antara kolom klasifikasi dengan tabel klasifikasi tadi. Saya klik pada relationship atau modelingnya. Klasifikasi tadi yang berisi kata murah dan sangat murah kita hubungkan dengan mana tadi kolom klasifikasi di sini. Saya klik drag seperti ini, akan ada relationship. Nah, seperti ini barulah kita bisa membuat satu analisis data di sini. Karena di sini saya belum mempunyai total sales ya atau unit price kali quantity ya, saya buat dulu sebuah measure yang bernama total sales. Atau coba kita lihat, biasanya ada sales amount di sini. Nah, ini sales amount ini adalah total penjualan. Jadi saya buat satu measure dulu. Ini measure ya, kemudian kita buat total sale ya, total penjualan. Total sale-nya adalah sum dari si sales amount. Oke, kurung, tekan enter. Nah, kita bisa klik dan drag untuk total sale yang ada di sini, klik dan drag. Nah, kita sudah tahu ini ternyata untuk barang yang sangat murah ada penjualan sekian, barang yang murah ada penjualan sekian, barang sedang-sedang saja ada penjualan sekian ya. Jadi untuk membuktikan apakah formula kita ini betul, kita coba klik atau buat satu visual lagi yang berisi total sale ya. Visual total sale, saya klik dan drag pada cardnya di sini. Nah, harusnya data yang ada di sini nanti matching dengan ada di sini atau cocok ya. Jadi ini saya format dulu agar tidak menampilkan billion ya. Saya klik pada format, kemudian di mana ya, di data tabel kalau salah, data label display unit ya. Di sini saya klik pada none. Harusnya sama persis 12413657, berarti ini formula kita ini sudah betul. Jadi ini saya hapus saja. Oke, kita sudah punya hasil di total sale sehingga kita bisa mendapatkan benefit atau apa ya, keuntungan dari apa yang sudah kita perbuat, kita lakukan di sini dengan mengklasifikasikan barang sesuai dengan harga barang per itemnya atau per unitnya ya. Jadi dengan analisa yang sangat sederhana kita bisa mendapatkan view yang bagus terkait penjualan kita. Baik, demikian tutorial kali ini. Akan kita lanjutkan pada tutorial berikutnya. Kita akan membuat satu measure lagi atau dua mungkin ya, dua measure lagi
yang untuk mengetahui bahwa untuk total sekiannya ada berapa kali penjualan sih, kemudian marginnya menyumbang berapa gitu ya. Oke, kita akhiri dulu untuk video tutorial yang pertama ini. Tetap semangat. Buat rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video tutorial saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.